warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di ruang guru ini dalam rangka sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya ini merupakan salah satu agenda dari tugas yang harus dilaksanakan oleh IGP, yaitu sebagai agenda aksi nyata. Aksi nyata di sini untuk modul 1.4 yaitu sosialisasi modul yang sudah kita pelajari. Dan kebetulan hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif? Tujuannya kita belajar tentang budaya positif itu apa? Nah, di sini tujuan kita belajar positif agar kita menciptakan sebuah lingkungan di sekolah di mana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak didik kita. Dan seperti apa yang lingkungan yang aman? Nah, lingkungan yang aman yaitu di mana guru-guru atau pegawai yang ada di sekolah tersebut dapat memahami seperti apa posisinya nanti dalam menjalankan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang terpenting di sini adalah dalam pelaksanaan aksi nyata ini, sosialisasi ini, yang paling penting dan sangat utama yaitu evaluasi dan refleksi setelah Bapak Ibu mengetahui seperti apa sih budaya positif. Sebenarnya kita sudah melaksanakan banyak sekali budaya positif di lingkungan sekolah ini, tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak ada salahnya kita belajar lagi tentang budaya positif. Seperti apa? Yang pertama yaitu disiplin positif. Diawali dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran dan merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol dirinya, pembentukan kepercayaan diri serta menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Kita sudah melaksanakan disiplin positif ya, dengan anak didik kita sudah melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, selanjutnya Pak. Dan selanjutnya yaitu posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Nah, teori kontrol ini nanti kita akan belajar juga tentang pemenuhan dasar. Banyak hal-hal yang nantinya kita pelajari di sini di motivasi teori kontrol ini. Apa saja pemenuhan dasarnya, kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh siswa. Selanjutnya Pak Sasi. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Nah, di sini kita mulai belajar teori motivasi. Teori motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai dirinya sendiri dan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan. Kita akan belajar banyak hal. Misalnya seperti apa motivasi internal dan seperti apa motivasi eksternal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid secara tidak langsung akan menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu. Baik hukuman maupun penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan yang berakibat mematikan motivasi internal dari seseorang. Oleh karena itu, selama ini mungkin kita secara tidak sadar kita telah melaksanakan banyak hukuman atau terlalu sering memberikan penghargaan yang tanpa sadar itu akan mematikan semangat dari dalam siswa. Seperti itu ya, bukannya malah justru akan menambah semangat. Tidak. Setelah kita belajar ini,
lebih lanjut dan lebih banyak lagi, kita akan mengetahui ternyata motivasi yang bagus itu adalah dari dalam diri sendiri, bukan karena penghargaan atau bukan karena takut akan hukuman. Ya, lanjut. Posisi kontrol guru ini yang wajib dan harus kita ketahui. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai Tuhan, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Apakah pernah Bapak Ibu ini melaksanakan hukuman terhadap siswa-siswi kita pada saat melaksanakan kesalahan anak-anak tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, Pernah. tidak pernah. Tidak pernah Pak Freddy? Pernah. Ya. Posisi kontrol apa sebenarnya yang wajib dimiliki atau yang wajib dilaksanakan oleh seorang guru? Yang pertama sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya harus siswa itu diwajibkan untuk mematuhi apa yang dia mau, harus mematuhi apa yang dia mau. Dan biasanya posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan yang saya buat, atau kamu selalu saja salah. Dan pernahkah ibu-ibu pernah atau bapak-bapak pernah bilang seperti ini, selalu saja kamu yang selesai paling akhir? Pernah? Selalu saja kamu pembuat masalah? Pernah? Pada saat Bapak Ibu melaksanakan itu Bapak Ibu berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, posisi kontrol sebagai penghukum ini akan mematikan kepercayaan diri pada siswa. Jadi alangkah baiknya mulai saat ini posisi kontrol penghukum ini tidak lagi dilaksanakan. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Belum Pak Sas, siang tadi Pak Sas. Ya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sama sebagai penghukum, cuma yang sering dikatakan oleh posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah yaitu biasanya guru tersebut akan berkata seperti ini, pasti nanti ibu yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Gara-gara kamu, ibu omelin sama kepala sekolah. Pernah kita seperti itu? Coba dia nanti kelas lain terganggu, ibu yang akan ditegur oleh guru kelas sebelah. Pernah? Kalau bisa jangan lagi dilaksanakan. Selanjutnya yaitu posisi kontrol teman ini yang sering kita laksanakan mungkin ya. Posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, tetapi dia akan mengontrol secara persuasif. Seperti apa? Misalnya kita akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, atau ayo jangan ramai demi Bapak ya, demi Ibu ya, ayo jangan ramai. Nah, posisi kontrol seperti ini biasanya dilaksanakan oleh guru-guru di kelas bawah, kelas 1 dan 3 biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Iya. Tetapi apakah ini bagus? Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Posisi positifnya adalah anak-anak akan merasa kita sebagai sahabat. Anak-anak akan akrab dengan kita. Tapi negatifnya apa? Negatifnya apabila kita tidak ada dan anak tersebut sedang berada dalam masalah, maka anak tersebut akan tidak bisa melaksanakan apa yang harus dia laksanakan. Dan dia akan berkata, ya saya rasa Bapak Ibu ini adalah teman saya, kenapa saya tidak ditolong lagi? Ada ketergantungan di sini dan itu tidak baik untuk kita
semua ya. Selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau di sini adalah namanya pemantau. Pemantau ini hanya mengontrol, mengawasi, dan ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kenapa ini masih belum efektif sebagai yang harus kita lakukan? Karena apa? Pemantau ini tidak melaksanakan yang namanya menyadarkan atau mengeluarkan kepercayaan diri siswa. Yang terpenting adalah posisi kita sebagai manajer. Apa itu manajer? Manajer ini kontrol. Manajer ini tidak hanya mengontrol seperti pemantau, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai mentor. Maksudnya adalah dalam posisi manajer ini ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau kita menangani permasalahan siswa, segitiga restitusi itu akan dilaksanakan. Nah, yang sering dikatakan oleh seorang manajer biasanya adalah apa yang kamu yakini, atau jika kamu berbuat seperti ini, apakah kamu berjanji akan memperbaikinya? Terus yang dikatakan lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk merubah kesalahan kamu menjadi suatu kebaikan? Mungkin itu akan menyadarkan siswa yang sedang mengalami masalah tersebut. Nah, dalam posisi manajer ini, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, tetapi untuk membimbing. Dibimbing agar muncul motivasi dalam dirinya untuk merubah kesalahan-kesalahan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan-kebutuhan yang utama dari seorang manusia, yaitu sandang, aman, dan papan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kenapa kita harus belajar ini? Karena seorang manajer, seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer tidak langsung menyalahkan, tetapi mencari tahu dulu apa kekurangan, kenapa anak ini sampai bisa melakukan kesalahan. Apakah dia sedang membutuhkan kebutuhan dalam bertahan hidup seperti apa misalnya? Salah satu siswa kita misalnya, pada saat di dalam kelas ada yang mengantuk, dan setiap kali misalnya pada saat pelajarannya Bu Yolan bahasa Inggris, Nanda selalu saja mengantuk, selalu saja bosan. Jangan langsung menyalahkan Nanda, tapi cari tahu dulu kebutuhan yang dia inginkan apa. Apakah dia mengantuk karena malamnya itu bermain game, atau mengantuk karena malamnya dia sholat tahajud? Jangan langsung menyalahkan, ya kan? Nah, selanjutnya lanjut Pak Sas, keyakinan kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan keyakinan kelas semuanya, ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Terima kasih Bapak Ibu, karena kemarin saat kita sharing-sharing, masukan dari saya sudah dilaksanakan untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bagaimana hasilnya? Apakah tumbuh motivasi internal dari siswa-siswi Bapak Ibu semuanya? Tumbuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Hasil sharing-sharing positif kita berhasil, ya. Selanjutnya Pak Sas. Ya, ini adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Terima kasih juga pada Bapak Suki karena kemarin sudah melaksanakan segitiga restitusi pada seorang siswa di kelas 5 yang sedang bermasalah ya Pak. Terima kasih karena budaya positif di sini sebenarnya sudah dijalankan dengan baik. Dan pada segitiga restitusi ini, kalau kita melaksanakan, kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya Pak Sas? Ya. Terima kasih. Di sini kita belajar tentang budaya positif banyak hal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memang mungkin yang sudah melaksanakan posisi kontrol ini sudah banyak. Yang sudah melaksanakan posisi kontrol sudah banyak, tapi tidak semua posisi kontrol dilaksanakan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin hanya menanyakan kesalahan tanpa menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya ada apa? Agar yang berada di posisi kontrol sebagai manajer, tujuannya adalah untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, tempat belajar bagi siswa agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Profil pelajar Pancasila secara utuh. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aurin, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Aurin, maaf ya Ibu membertanya. Apakah betul setiap pelajaran matematika Aurin selalu tidak pernah bersemangat? Dan sikap seperti itu tidak bersemangat dalam pelajaran matematika, apakah itu sesuatu yang salah menurut Aurin? Ya Ibu, Aurin mohon maaf karena tidak bersemangat setiap pelajaran matematika dan saya mengakui itu merupakan sesuatu yang salah. Baik, Aurin, Ibu mengerti. Kamu bukanlah satu-satunya anak yang tidak bersemangat dalam pelajaran matematika. Tapi ada juga teman-teman kamu yang tidak bersemangat. Namun teman-teman kamu itu masih mau mengerjakan tugas matematika. Bagaimana dengan Aurin? Iya Ibu, Aurin merasa bersalah dengan menjawabkan Ibu. Padahal Ibu sudah membuat persiapan pembelajaran matematika yang memerlukan Aurin dan benar-benar jadi mengerti tentang materi matematika. Saya bersedia untuk selalu bersemangat sejak pelajaran matematika. Aurin pasti punya alasan mengapa Aurin tidak pernah mengerjakan tugas matematika dan tidak pernah bersemangat dalam pelajaran matematika. Ya Ibu, alasan saya tidak mengerjakan tugas matematika dan tidak bersemangat dalam pelajaran matematika karena saya tidak tahu perkalian, juga tidak tahu cara mengerjakan perkalian disusun. Oh, oke. Adakah solusi Aurin agar Aurin bisa bersemangat dalam pelajaran matematika? Juga Aurin bisa menemukan solusi bagaimana caranya agar Aurin bisa belajar perkalian bersusun. Ada Bu, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain di rumah, serta saya memohon kesediaan Ibu untuk memberikan tambahan pelajaran matematika di luar jam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wah, ide yang sangat bagus. Ibu setuju itu. Aurin masih ingat tidak waktu awal pembelajaran kita masuk, kita membuat kesepakatan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang sudah kita pelajari? Ingat Ibu, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas dengan baik dan tepat waktu. Bila ada kesulitan, bisa menghubungi Ibu atau teman yang lebih mengerti tentang tugas tersebut, serta selalu bersemangat dalam setiap pembelajaran. Oke, bagus. Ibu percaya Aurin pasti dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan baik. Siap Bu, insya Allah.
Baik. Jadi menurut Aurin, solusi untuk Aurin agar bisa mengejar ketertinggalan tugas matematika Aurin bagaimana? Kalau saya diberi kesempatan, tolong ibu beri saya waktu untuk mengejar ketinggalan materi matematika dengan memberikan tambahan pelajaran matematika di luar jam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Boleh Aurin, ibu sangat setuju dengan hal itu. Silakan. Kalau boleh juga, silakan Aurin meminta bantuan teman Aurin yang dekat dengan teman Aurin untuk dapat memahami pelajaran matematika yang ibu tambahkan kepada Aurin ya. Silakan teman Aurin itu bisa dijadikan tutor dalam pembelajaran matematika yang ibu berikan kepada Aurin. Bagaimana? Aurin setuju? Setuju Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Baik, terima kasih Aurin. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elia Wahyuningsih, Kepala Sekolah SDN Pandian 1. Saya mengucapkan terima kasih atas sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Yuliana tentang budaya disiplin positif, di mana memang budaya positif ini sangat diperlukan oleh teman-teman kami, para guru di SDN Pandian 1 dan siswa-siswa kami. Dengan sosialisasi tersebut, guru-guru kami menjadi paham bahwa untuk mempunyai prestasi, untuk mempunyai kompetensi yang bagus untuk dirinya sendiri, itu perlu disiplin positif atau motivasi positif dari dirinya sendiri. Karena prestasi yang diperoleh itu lebih banyak ditentukan oleh motivasi internal dari dirinya sendiri, kemauan untuk berkembang, kemauan untuk punya prestasi, kemauan untuk mengembangkan diri sendiri harus dimiliki oleh guru-guru kami. Di mana ketika guru-guru kami memiliki budaya positif, otomatis budaya itu akan ditularkan, akan diberikan dan menjadi contoh yang baik kepada siswa, kepada anak didik kami, sehingga outputnya anak didik kami juga mempunyai budaya positif, mempunyai disiplin positif, di mana mereka mempunyai kemauan dari dalam dirinya sendiri untuk selalu berkembang, untuk selalu keinginan punya prestasi apapun kemampuan yang mereka miliki. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat berkembang, selamat berjuang, sukses selalu untuk SDN Pandian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Baduri, salah satu guru di Kecamatan Kota, tepatnya di SDN Pandian 1 Sumeneb. Dengan adanya sosialisasi mengenai disiplin positif yang disampaikan oleh Bu Yuliana Astuti, saya telah membuat kesepakatan bersama anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif, yang bersifat positif, baik itu dalam ucap tutur, sikap, perilaku maupun perbuatan. Jadi kita sudah membuat kesepakatan bersama di kelas yang harus diterapkan dan dilaksanakan baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Itu saja testimoni dari saya. Dalam bentuknya minta maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Kusnia, guru SDN Pandian 1. Dengan adanya sosialisasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Zuliana SPD SD, kami sebagai guru akhirnya mengetahui bahwa disiplin positif ini sangat penting dan harus diterapkan di kelasnya masing-masing. Dengan adanya sosialisasi ini akhirnya saya sedikit demi sedikit menghindari hukuman berbagai bentuk hukuman walaupun bentuknya yang paling ringan. Sebisa mungkin saya memberikan penghargaan walaupun penghargaan itu hanya berupa kata-kata. Ini penting untuk memotivasi perkembangan siswa. Cut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabina Zahira. Saya Marisa Milatana. Kami dari kelas 6B. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya dan teman-teman saya menjadi lebih disiplin, mudah diatur, dan menjadi lebih sopan. Ini semua karena kesadaran dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari guru maupun dari siapapun. Terima kasih.